waktu kurang lebih 10 menit. Rasanya udah pada join semuanya. Kurang lebih ya saya akan lanjutkan untuk di bab 2. Nah, namun sebelumnya saya akan infokan mengenai tugas ya, karena teman-teman sudah punya untuk bukunya, maka tugas akhir ya, tugas UTS berarti masih 4 minggu lagi karena ini minggu ketiga. Teman-teman mengumpulkan 4 minggu lagi, yaitu teman-teman lihat di halaman yang terakhir terkait kasus komprehensif 1. Nah, di kasus komprehensif 1 itu ada banyak pertanyaan. Nah, cara menjawabnya perhatikan, karena ini mata kuliah SPM. Nah, jadi saya berupaya untuk juga melatih soft skill kalian, karena sebentar lagi, 1 tahun lagi kalian udah di tengah masyarakat, kalian akan berkompetisi dengan anak-anak dari berbagai universitas. Nah, soft skill kalian juga harus punya ya, yaitu saya akan melatih kalau di semester 6 ini adalah bagaimana kamu nanti berpresentasi, ya seperti saya pernah bilang, membuat tampilan presentasinya itu dalam bentuk rekaman gitu ya. Kemudian, tapi itu nanti belum ya. Siapa ya kelas? Mungkin saya tanya Trendy. Di Trendy saya udah jelasin belum minggu lalu ya tentang presentasi. Walaupun saya belum explain mengenai topik presentasinya. Udah belum? Udah sih pernah dikasih Nah, tahu sih. ya udah. Oke, itu skip dulu karena belum waktunya nih. Saya belum nyuruh nih sekarang. Nah, yang penting adalah saya sudah mulai menginformasikan tugas kalian 4 minggu lagi, yaitu tugas soal komprehensif 1. Nah, tetapi teknik pengumpulannya tidak seperti biasa. Perhatikan contohnya ya, saya akan share screen beberapa yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa. Oke, perhatikan. Pertama, saya tidak mau membuat report itu sama seperti kamu ngetik biasa di Word dan kamu kumpulkan. Report saya adalah seperti ini. Sebentar. Saya cari dari... Oke. Download. Enggak deh, dokumen. Nah, ini contohnya ya. Tugas paling basic yang nilainya paling agak kecil kayak gini. Paling basic, dan ini kalau ujian juga kamu perhatikan ya, kamu menjawab itu harus rapi. Tulisannya rapi, ada warnanya yang mempertegas sehingga saya gampang untuk membaca, ada pakai boleh stabilo, boleh nggak boleh. Nah, seperti ini mahasiswa yang sangat memahami saya sekali ya, karena di angkatan ini dia 3 tahun dengan saya, 2 tahun lebih ya, mata kuliah dari semester 1 dengan saya. Nah, lihat. Seperti ini, salah satunya untuk esai kalau kalian menjawab ujian ya, baik itu tertulis atau menggunakan Word. Jadi saya akan bisa membaca langsung, misalnya dampaknya terhadap net asset turnover apa ya, saya udah langsung baca di sini. Oh, oke. Kemudian memungkinkan berperilaku miopik, oke. Nah, kemudian, ya nggak perlu selalu banyak warnanya, nanti ada kuning, ada merah, ya nggak usah seperti itu banget ya, tapi setidaknya ada gambaran buat saya nih. Misalkan tipe-tipe pengendalian budaya nih, hari ini kita belajar ya. Nah, ini ada. Nah, ini menghitung ROI dan seterusnya. Oke. Waktu saat itu ujiannya saya berikan ada membuat video juga, jadi dikumpulkan videonya. Nah, ini ada nih ya, tadi udah kumpulkan video sekalian. Oke. Kalau tugas SPM seperti ini, contoh salah satunya. Saya tidak mau covernya seperti kamu membuat cover waktu zaman sekolah, waktu zaman di semester 1, semester 2, namanya trendy misalnya, tugas SPM ya. Tugas SPM sebelum UTS, gitu kan, biasa. Terus gambar logo UBM, terus nama, trendy. Dosennya siapa? Pak Temi. Tahun 2022. Enggak kayak gini ya. Enggak, ini paling jelek, langsung saya skip ini ya. Nah, membuatnya adalah kalian harus bisa, karena gini, kalau kamu lihat annual report pun juga kan, kamu lihat nggak tulis annual report PT Garuda Indonesia, nggak. Dia buat gambar yang bagus, kasih judul, ya kan, misalnya menggapai impian 2022 bersama Garuda. Nah, misalnya kan begitu, kasih judul. Nah, ini juga sama. Dia kasih judul tugas SPM. Kemudian ada GMF, Areo Asia, dan Texas Chicken. Kalau kalian Texas Chicken aja, ya, karena nanti ada tugas untuk video. Jadi kalian udah kebagi 2 tugasnya nih. Nah, ini ada 2 dia, GMF, Aero Asia, tapi kebetulan di buku ini nggak ada, sama Texas Chicken. Texas Chicken ada. Nah, ini namanya Zevanya Lino. Wah, dia buat gini, nggak umum ya. Covernya juga nggak harus tugas SPM. Misalnya gini, manajemen kontrol sistem, boleh. Nah, terus apa misalnya, misalnya membahas tentang pentingnya pengendalian perusahaan atau menjaga going concern bisnis bersama menggunakan manajemen kontrol sistem, apa aja boleh judulnya ya, yang keren ya, kayak buat annual report. Nah, karena apa? Karena kalian one day akan di tengah masyarakat, tahun depan berkompetisi dengan banyak orang ya kan, kalian akan menjadi
staff bawahan yang kemudian nanti dipromosi jadi manajer atau Anda menjadi entrepreneur, Anda bisa membuat sebuah proposal dari sebuah tulisan kalian. Ya, buatlah menarik. Contoh, kita lihat. Nah, dia memberikan sebuah kata-kata diambil dari Alkitab di sini ya. Nggak wajib. Ini template ini nggak wajib. Jangan ditanya, Pak minjem dong satu, saya mau contek. Nggak wajib. Ide kalian yang jalan. Nah, ini kan GMF AeroAsia dan Texas Chicken. Jadi kalau kamu lihat soal komprehensif kamu, itu Texas Chicken ya. Dia ini lagi ngerjain Texas Chicken nih. Soalnya sama. Kasus, wah dia ceritain dulu. Keren ya. Dia buat kayak model magazine. Nah, kasusnya apa? Kemudian pertanyaan kasus. Pertanyaan kasus dia salin ulang dan dia jawab. Nah, jawab nih dia. Dia menjawab revenue center. Jadi cara menjawab dia unik. Dia maunya gini. Alasan mengapa kenaikan penjualan namun terjadi penurunan ROI. Laba yang makin penurunan ROI. Nah, dia kasih teks. Ya. Nah, pusat pertanggungjawaban manakah yang tepat untuk divisi repair dan overhaul? Why? Wah, dia kasih jalan. Jawabannya. Ya. Kedua, misalnya nanti ada AeroAsia Texas nih. Texas ada nih. Kan tugasnya ada Texas juga nih. Texas Chicken. Nah, sama seperti tugas kalian nih ya. Nah, dia cerita lagi menunya. Nah, ini tugas saya nih kan, tugasnya soalnya nih. Nah, pertanyaan kasus. Nah, itu dia jawab. Pertanyaan teori lanjutan. Nah, visi apa? Pengukuran hasil dengan apa? Wah, dia kalimat. Kuesioner tersebut dapat dijadikan salah satu ukuran pengendalian hasil bagi performa gerai. Ya, ini gerainya si Texas Chicken. Elemen pengendalian hasil, dimensi, ukuran, target, reward. Nah, ini ada di buku nih bab 2. Jadi, menjawab ujian pun jangan ngarang bebas ya. Jangan kaget kalau ujian nanti kamu nilainya 30, 40. Nanya saya nanti bingung. Kenapa? Karena kamu jawab nggak sesuai dengan yang diajarkan. Nggak ada di dalam buku. Kamu ngarang bebas dari Google ya. Nggak bisa. Jadi, tetap konteks kasusnya sama, topiknya sama.